gulingkanku pengampunan yang kau pulihkanku. Amin. Silakan Pak Eko. Dan itu kita masuk dalam mari kita memulainya di dalam Tuhan pagi hari ini. Terima kasih atas kasih Tuhan. Maaf Pak Eko, suara tidak keluar Pak. Suara Bapak nggak dengar. Sudah Pak ya? Sudah keluar ya? Sudah Pak Eko, sudah. Iya. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau tidak berhenti-hentinya mencurahkan kasih setiamu atas kami semua. Pada kali ini kami kembali akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami kembali dan biarlah damai sejahtera Tuhan di atas kami ini. Di dalam nama Kudus dan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Saya mau share screen, apakah tolong saya dijadikan co-host dulu. Ya. Bapak dan Ibu, minggu ini adalah minggu yang luar biasa dalam kehidupan kami keluarga. Tapi kami juga mohon maaf karena jaringan di tempat kami agak kurang bagus, ya, agak kurang bagus. Hari ini satu hal yang kami mengucap syukur, ini adalah hari ketiga, hari keempat anak kami berada di rumah sakit karena demam berdarah, ya, karena demam berdarah. Sejak hari Minggu kami harus membatalkan pelayanan karena harus mengurus masuk rumah sakit karena demam berdarah. Dan puji Tuhan, progresnya cukup membaik. Trombositnya termasuk kategorinya ringan, sehingga ya hari ini merupakan hari yang kritis. Kita tahu bahwa di dalam demam berdarah itu ada grafik kuda, dan hari ini dia berada di titik bawah dan akan masuk ke dalam pemulihan. Puji Tuhan. Apa yang terjadi, Tuhan sungguh baik kepada kita. Baik, sesuai dengan tema, saya akan membagikan sharing tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentang soteriologi. Bapak dan Ibu sudah paham semua tentang hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan ya tentang soteriologi. Ya. Dari awal ya tentang soteriologi, tahu bahwa soteriologi adalah satu cabang di dalam teologi yang berkaitan dengan keselamatan, ya, kata soteria. Nah, hari ini saya akan membahas secara keseluruhan atau kurang lebih yang kita tidak mungkin membahas dalam waktu yang sangat singkat karena nanti sebentar juga saya harus ke rumah sakit menjadi istri yang jaga. Nah, mengucap terima kasih oleh karena pelajaran soteriologi ini adalah pelajaran yang sangat basic ya kepada orang Kristen, dan seharusnya setiap orang Kristen yang memang sungguh-sungguh belajar soteriologi dulu sebelum belajar hal yang lain ya. Kemudian untuk mengucap syukur saya akan membagikan satu pujian dan kita bisa dengarkan bersama-sama.
Sega ini. Jauh sekali suaranya. Ya, Bapak Dari. Hanya karena saliblah yang memampukan kita untuk beralih dari kegelapan menuju terang. Ayat firman Tuhan pagi hari ini, saya ambil dari 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ya, akulah yang paling berdosa. Jadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia di antara semua orang, dialah yang paling berdosa. Dan kalau kita menghayati ayat ini juga, saya juga bisa mengatakan bahwa dari semua orang berdosa, sayalah orang yang paling berdosa. Ya, meskipun saya belum pernah membunuh, saya melakukan dosa yang luar biasa seperti Rasul Paulus, tapi saya merasa bahwa saya orang paling berdosa dan saya memerlukan pertolongan-pertolongan dari Tuhan Kristus Yesus untuk diselamatkan. Nah, dari kata menyelamatkan orang berdosa inilah, kemudian teologia berkembang menjadi cabang sendiri, yaitu cabang soteriologi atau cabang keselamatan. Dan misi Kristus untuk menyelamatkan orang berdosa adalah suatu hal yang benar dan kita perlu meyakininya dengan sepenuhnya. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya kita diselamatkan, yaitu nama Yesus Kristus. Dan nama Yesus Kristus inilah yang harus terus-menerus kita kumandangkan dimanapun kita berada. Kita tahu bahwa di dalam pelayanan kita ada yang namanya pelayanan internal, yaitu pelayanan melayani orang Kristen, ya. Dan kita yang ada di dalam pelayanan internal ini senang sekali menyelenggarakan ibadah yang baik, menyelenggarakan pendalaman Alkitab, kemudian pemuritan, ya. Dan ini adalah proyek yang sangat besar. Dan di seluruh dunia ini menghabiskan dana sekitar 90% dari dana gereja untuk pelayanan internal. Ya, mengadakan KKR, mengundang pengkhotbah, dan itu semua yang dilayani adalah orang-orang Kristen sendiri, orang-orang yang sudah Kristen. Dan ini adalah pelayanan internal. Tidak salah dengan pelayanan internal. Ya. Dan kita senang kalau jemaat Tuhan itu bertumbuh terus-menerus, bertumbuh dengan sukacita, dan secara kerohanian mereka bertumbuh, mereka tetap tersenyum ketika menghadapi masalah. Ini adalah bagian dari pelayanan internal kita. Bahkan
STT didirikan pun dengan tujuan adalah untuk melayani pelayanan internal, ya, pelayanan internal. Jadi jurusannya juga jurusan kependetaan dan mata kuliah pun semua adalah mata kuliah di dalam pelayanan internal. Jadi kalau tidak mengherankan kalau misalnya mengapa selalu prakteknya di gereja, selalu prakteknya mahasiswa ini berkaitan dengan kehidupan gereja. Nah, itu adalah satu hal yang digariskan atau disemangati oleh pelayanan internal. Nah, ada juga namanya pelayanan eksternal. Pelayanan eksternal adalah melayani mereka yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Nah, pelayanan ini biasanya pelayanan eksternal ini biasanya disebut dengan pelayanan misi, ya, pelayanan misi. Nah, seringkali terjadi salah kaprah. Kita di daerah ini seringkali menerima kunjungan mission trip dari saudara-saudara kita yang dari kota-kota besar, ya. Tetapi mission trip ini adalah mission trip internal, artinya mereka datang ke gereja dan membangkitkan iman orang di gereja saja, ya, bukan seharusnya mission trip ini berkaitan dengan eksternal, yaitu melayani mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa hari yang lalu, saya menerima kedatangan seorang tamu dari satu kota, dan beliau dengan kayak kota besarnya, ya, kota besarnya. Nah, di dalam pembicaraan ini terjadi miskomunikasi karena kami ini ada dalam pelayanan eksternal, ya, menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Tetapi dari tamu ini itu sungguh kukuh dengan pelayanan internal. Jadi mereka tahunya satu-satunya pelayanan adalah pelayanan internal. Jadi ketika dibagikan tentang teriakan jiwa-jiwa yang terhilang, mereka out of mind, ya. Jadi mereka tidak terpikirkan tentang hal itu, ya. Jadi yang mereka pikirkan adalah bagaimana orang-orang yang sudah percaya ini bertumbuh, bagaimana orang-orang yang percaya ini dibangkitkan imannya, dan mereka akan mengadakan semacam revival itu di Banyumas ini, di Purwokerto, ya. Tujuannya adalah untuk orang-orang yang sudah menerima Kristus. Tetapi Bapak dan Ibu, seharusnya pelayanan internal dan pelayanan eksternal harus berjalan seiring, ya. Nah, dari riset Pew Research, ya, di Amerika Serikat, pelayanan internal itu sekitar menghabiskan dana sekitar 90%, dan pelayanan eksternal itu hanya 3%. Hanya 3%. Nah, puji Tuhan, KFI ini mengambil dua sisi ini secara sekaligus, ya, baik sesuai dengan visi misinya, ya, turut menuntaskan rumah pemulihan itu adalah pelayanan internal, ya, kemudian menuntaskan amanat agung adalah pelayanan eksternal, ya. Saya tahu persis bagaimana ketika bapak-bapak dan ibu-ibu ini merumuskan visinya karena saya mengikuti, ya. Jadi ini adalah pelayanan yang seimbang, bagus sekali. Hanya bagaimana kemudian tentang misinya, apakah misinya seimbang? Nah, oke, kita mari lakukan itu bersama-sama. Karena ketika kabar baik ini, perkataan benar ini yang di dalam 1 Timotius ini menjadi hal yang penting, maka Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, ini lebih cenderung kepada pelayanan secara eksternal, yaitu pelayanan menjangkau, ya, pelayanan menjangkau, bukan pelayanan secara internal. Nah, secara internal itu biasanya adalah di dalam setiap surat, ciri-ciri dari surat aplikasi itu adalah pelayanan di dalam melayani mereka orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Himbauan untuk menanggalkan manusia lama, himbauan untuk hidup di dalam roh, itu semua adalah berkaitan dengan mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan di dalam bagian ini kita melihat bahwa misi keselamatan, misi karya keselamatan yang ada di dalam
menyemangati dari 1 Timotius 1 ayat 15 ini, Tuhan ingin berbicara bahwa ini adalah Kristus Yesus datang ke dunia, ini adalah eksternal. Kedatangan Yesus dari sorga, itu dia bukan hanya datang, tapi keluar dari sorga, masuk ke dalam dunia, berinkarnasi. Kita sudah belajar itu dalam Kristologi di bulan yang lalu. Itu adalah satu pelayanan eksternal yang dilakukan oleh Kristus, ya, oleh Kristus. Nah, Bapak dan Ibu, seringkali dalam perdebatan dalam mata kuliah misiologi, selalu yang ditekankan adalah Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu pergilah, pergilah. Nah, salah satu teman saya waktu itu mengatakan kepada salah satu dosen, "Pak, kenapa Bapak menyuruh kami pergi? Kami sudah pergi. Bahkan kami bukan diutus oleh gereja, tapi kami diutus sendiri oleh Tuhan. Buktinya apa? Kami dilahirkan di tengah-tengah mereka, orang berdosa, orang yang belum mengenal Kristus. Kami mau pergi kemana lagi? Karena kami sudah diutus langsung ke Indonesia, lahir di Indonesia, dan lahir di antara kaum di dalam lingkungan minoritas. Kami sudah pergi. Nah, perlengkapi kami untuk bagaimana memuridkan mereka. Nah, kemudian tetapi yang terjadi adalah di STT itu, karena STT-nya ini adalah STT pastoral, sehingga semua SKS mata pelajaran yang ditekankan adalah bagaimana melayani secara internal, ya, secara internal. Ya, memang melayani internal itu lebih baik, atau mungkin bukan lebih baik ya, tapi lebih menyenangkan. Karena apa? Semua dana yang terkait, yang terkumpul di dalam gereja itu semua ada di dalam pelayanan internal, ya. Alat musik, ruangan, gedung gereja itu adalah semua bagian dari pelayanan internal, dan itu banyak sekali dananya di situ. Baik, Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah manfaat kita memahami dengan benar soteriologi ini. Yang pertama adalah jelas ini, memperoleh kepastian keselamatan pribadi. Ini menjadi sangat penting, menjadi sangat penting. Karena apa? Ketika kita yakin, kita pasti bahwa kita ini sudah diselamatkan, maka segala pikiran kita, jiwa kita, pikiran kita, dan tindakan kita akan mencerminkan hal ini, dan orang akan melihat. Orang akan melihat. Kemudian yang kedua, bersukacita atas hak istimewa dan berkat-berkat keselamatan. Kalau kita membaca di dalam surat Roma, di situ jelas sekali Rasul Paulus membeberkan tentang hak istimewa dan berkat-berkat keselamatan ini. Dan seharusnya tidak ada lagi duka cita dalam diri kita. Ya, nggak punya duit lah, sedang ada dalam masalah. Itu bukan suatu hal yang membuat kita harus kehilangan sukacita. Karena sukacita yang benar adalah ketika kita menerima hak istimewa dan berkat-berkat keselamatan yang Tuhan berikan, yang dulu kita tidak bisa menerimanya karena kita berada di luar keselamatan itu. Kemudian yang ketiga adalah mampu, ya, bukan mampu, tapi mampu membedakan kesalahan yang disebarkan oleh ajaran sesat dan guru-guru palsu tentang keselamatan. Nah, Indonesia dengan banyaknya media sosial baru-baru ini, banyak sekali sebenarnya ajaran-ajaran sesat yang berseliweran di mana-mana, ya. Dan jadi kalau kita tidak kuat di dalam memahami soteriologi, bisa-bisa kita tergoncang, ya, bisa-bisa kita tergoncang. Contoh yang paling gampang adalah menggabungkan antara iman dengan perbuatan baik, ya. Ada iman dan plusnya, iman plus, jadi sola fide plus perbuatan baik. Nah, ini adalah bagian dari salah satu ancaman tentang kebenaran atau dari doktrin dari soteriologi ini. Karena apa? Ketidakmampuan kita. Kalau kita melihat para mualaf-mualaf yang sedang yang diekspos di media sosial, kebanyakan dari mereka adalah tidak mampu membedakan kesalahan yang ada di
ajaran-ajaran lain tentang keselamatan ini. Nah, kalau kita memahami soteriologi dengan sungguh, maka kita mampu akan membedakan kesalahan yang disebarkan oleh ajaran sesat dan guru-guru palsu tentang keselamatan itu. Nah, kemudian yang keempat manfaatnya adalah kita mampu memuliakan dan meninggikan Kristus Yesus yang adalah pemrakarsa dan penyempurna keselamatan kita. Kita tahu bahwa keselamatan diprakarsai sendiri oleh Yesus Kristus, kemudian Dia yang melaksanakan dan Dia yang menyempurnakan, menyelesaikan keselamatan kita. Jadi sama sekali di dalam karya keselamatan ini tidak ada bagian dari kita yang mengambil bagian. Bagian kita hanya mengimani. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu saja. Jadi apa yang kita capai bukan karena usaha kita, ya, tetapi semata-mata sola gratia, ya. Makanya di dalam pengajaran-pengajaran itu selalu ditekankan tentang sola fide hanya oleh karena iman, sola gratia hanya oleh karena kasih karunia saja, dan sola scriptura, ya, hanya kebenaran hanya ada di dalam Alkitab saja, firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik. Nah, kita tahu bahwa di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 tadi dikatakan bahwa ada kaitannya dengan diselamatkan dari apa? Dari dosa. Apa itu sebenarnya dosa? Ya, dosa adalah menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan. Ingat tentang kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, bukan hal yang lain, bukan karena apa, tetapi karena keinginan ingin menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan. Dan ini adalah esensi dosa. Ya, cirinya adalah yang pertama mendahulukan diri sendiri, bukan Tuhan yang didahulukan, tapi diri sendiri. Nama kita, bukan nama Tuhan. Reputasi baik kita, bukan reputasi Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita sering berdoa dengan Bapa kami, ya, bahwa kehendak-Mu yang jadi, tetapi yang terjadi adalah biarlah kehendak-Ku yang jadi. Jadi kita ingin esensi dosa dalam diri kita adalah ketika kita ingin dipuaskan, ingin mengatur, ingin mengendalikan, ya, segala sesuatu itu adalah esensi dosa. Mau tidak mau, Bapak dan Ibu, ini ada dalam diri kita. Kita semua memiliki potensi dosa yang paling besar ini. Ya. Kemudian munculnya adalah keengganan kita untuk menaati Tuhan. Karena Tuhannya bukan Tuhan yang harus kita taati, tapi diri kita. Jadi kitalah yang mengatur Tuhan. Dan firman Tuhan ditafsirkan menurut kehendak kita. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Dan ciri yang ketiga adalah selalu ingin menempatkan diri di atas atau di depan orang lain. Dia menihilkan orang lain. Dia menghilangkan peran orang lain. Dan hanya dia yang ingin menonjol. Hanya diri kita sendiri yang mau menonjol. Ini ciri-ciri. Makanya ketika dalam diskusi, dia ingin selalu mendominasi diskusi. Dalam semua kegiatan, dia ingin selalu tampil terdepan. Emangnya Yamaha, Bapak dan Ibu, dia ingin tampil terdepan. Ya. Bukan hanya Yamaha. Itu sebenarnya Yamaha mengambil dari esensi dosa. Ya. Jadi, saya nggak tahu apakah kita perlu beli Yamaha atau tidak. Oke. Kemudian, dampaknya adalah ini, memuaskan diri sendiri. Yang dipuaskan siapa? Bukan Tuhan, tapi kita. Ya, yang harus dituruti perintahnya siapa? Bukan perintah Tuhan, perintah kita. Jadi kenikmatan adalah hawa nafsu yang kita puaskan. Makanya boleh beristri lebih dari satu, mengatur sorga dengan seenaknya, mengatur ibadah dengan seenaknya, ya, bahkan mengatur Tuhan, ya, mengatur Tuhan. Itu adalah dampak dari esensi dosa ini. Dan kita bisa melihat
di dalam ajaran-ajaran yang sesat. Semuanya intinya adalah mengutamakan diri sendiri. Kemudian dampak kedua adalah mengasihani diri sendiri. Kalau diri sendiri ini berbuat dosa, wah, toleransinya banyak sekali, excuse-nya banyak sekali, permisifnya banyak sekali, tetapi dia sangat keras kepada orang lain, ya, kalau orang lain bersalah atau orang lain berdosa. Ya, ini gara-gara kamu, kamulah. Nah, ini kaitannya dengan diri sendiri. Ya, sebenarnya ini adalah dosa esensi yang uh, sangat mendasar. Dan kemudian yang ketiga dampaknya adalah pride, sombong. Semua itu karena saya, jelas sekali. Ya, jadi dosa memang secara khusus disampaikan dalam 10 hukum firman Tuhan, tetapi esensi dari semua itu adalah menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain, itu dengan kata lain juga jangan menjadikan dirimu ilah. Ya, jangan menjadikan dirimu ilah lain selain Yahweh. Ya. Berikutnya, di dalam karya keselamatan Allah menyampaikan satu konsep yang sangat penting, yaitu tentang penebusan. Dalam bahasa Yunani disebut dengan lutroo, saya sedang menebus, atau dalam Ibrani itu gal, ya, artinya menebus. Dalam konsep ketika Boas menebus Naomi, ya, itu pakai istilah gal, dan kemudian lutroo itu adalah yang dipakai, ya, yang dipakai untuk memakai di dalam perjanjian baru untuk penebusan ini. Jadi, ketika Kristus disalib dan karya keselamatan Allah final, maka itu semua dilakukan untuk menebus. Ya. Dikatakan dalam Markus 10 ayat 25, sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ya. Dikatakan sebagai tebusan bagi banyak orang adalah antelutron, ya, menggantikan banyak orang sebagai ganti. Artinya penebusan ini totally, ya, tidak ada lagi, berbeda dengan pengorbanan binatang, ya. Pengorbanan binatang itu bukan menebus, tetapi hanya to reduce, ya, hanya mengurangi, bukan menebus. Jadi mereka harus melakukan pengorbanan binatang sejak Adam dan kemudian disahkan di dalam menjadi hukum di zaman Musa dalam hukum Taurat, ya, itu bukan menebus, tetapi itu adalah meredam murka Allah, ya, murka Allah, sehingga mereka harus melakukan pengorbanan secara terus-menerus. Sebagai satu bangsa mereka melakukan satu kali, kemudian juga ketika Maria melahirkan Yesus itu adalah satu karena dia mengeluarkan darah, ya, di dalam persalinan, dia tidak lagi tidak kudus, maka dia harus memberi korban karena mereka miskin, mereka memberikan burung merpati saja, dan it's no problem, bukan masalah apa binatangnya, tetapi yang jelas nyawa itu yang penting. Sinyal ya, Pak Eko terlempar nih. Tunggu aja sebentar. Mungkin signal lagi
Bu Parita coba telepon. Karena salibmu hidup, karena salibmu